Masih ingat nggak sih, tumpukan kertas, masukin data manual berjam-jam, terus stresnya minta ampun setiap akhir semester? Ya, selama bertahun-tahun kayak gitulah realitasnya bikin rapor di sekolah-sekolah kita. Tapi, itu dulu. Sekarang kita akan bahas gimana proses yang super ribet itu diubah jadi sistem digital yang jauh lebih efisien, namanya e-rapor SMA. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bedah? Pertama, kita lihat dulu masalah-masalah di rapor model lama. Terus kita kenalan sama solusi digitalnya, si e-rapor ini. Habis itu kita lihat gimana data e-rapor nyambung sama data pusat Dapodik, siapa aja yang punya peran di sistem ini. Dan terakhir, kita intip sedikit masa depannya bakal kayak gimana. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari masalahnya. Sebuah tantangan yang saya yakin banget para guru dan staf sekolah di seluruh Indonesia pasti udah hatam. Coba bayangin lagi pemandangan ini. Meja guru penuh kertas, rekap nilai manual yang bisa makan waktu berhari-hari. Dan, ya ampun stresnya itu loh setiap akhir semester. Itulah gambaran nyata dari sistem rapor kertas yang kita pakai dulu. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Bukan cuma soal waktu yang kebuang sia-sia ya, tapi juga risiko salah input nilai, human error tuh pasti ada. Terus, susah banget buat ngelacak perkembangan siswa secara berkelanjutan. Dan yang paling penting, beban administrasi guru jadi berat banget, padahal waktu mereka itu kan harusnya lebih banyak dipakai buat ngajar. Oke, jelas kan? Sistem lama itu butuh solusi. Dan untungnya, solusinya datang langsung dari Direktorat SMA. Yuk kita kenalan lebih dalam sama yang namanya e-rapor. Jadi, e-rapor SMA ini apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini aplikasi berbasis web buat ngurusin semua penilaian siswa sampai jadi rapor resmi. Tapi catat ya, ini bukan sekedar aplikasi biasa. Ini adalah alat standar nasional yang sengaja dirancang biar sinkron sama kurikulum terbaru, kayak kurikulum Merdeka. Dan e-rapor ini bukan barang baru loh. Kalau kita lihat perjalanannya, aplikasi ini udah berkembang hampir 10 tahun. Dari versi awal di 2015, sampai akhirnya diupdate terus-menerus buat menyesuaikan sama perubahan kurikulum dan tentunya kebutuhan para guru di lapangan. Ini bukti kalau sistemnya terus disempurnakan. Tapi, yang bikin e-rapor ini benar-benar powerful itu adalah integrasinya dengan Dapodik. Buat yang belum tahu, Dapodik itu ibaratnya jantung data pendidikan di Indonesia. Semua data sekolah, guru, dan siswa ada di sana. Nah, koneksi inilah yang bikin semuanya jadi mulus. Terus, gimana cara kerjanya? Gini, alurnya simple banget. Operator sekolah cuma perlu input data utama ke Dapodik. Nah, e-rapor nanti bakal narik data itu secara otomatis. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya input data 2 kali. Guru tinggal fokus masukin nilai di e-rapor, dan setelah semuanya final, datanya dikirim balik lagi ke Dapodik. Benar-benar efisien kan? Oke, sistem sebagus ini tentu nggak bisa jalan sendiri dong. Butuh kerja sama tim. Yuk kita lihat siapa aja yang terlibat dan apa tugas mereka masing-masing di dalam ekosistem e-rapor ini. Pertama, ada administrator. Anggap aja dia ini penjaga gerbangnya. Tugasnya adalah memastikan sistemnya siap pakai, koneksinya ke Dapodik lancar jaya, dan yang paling penting, mengatur akun untuk semua pengguna lain di sekolah. Lanjut, ada guru mata pelajaran. Nah, disinilah kerennya. Mereka sekarang bisa 100% fokus pada keahlian mereka, yaitu menilai siswa. Gak perlu lagi pusing sama administrasi yang rumit. Cukup masukkan nilai mata pelajaran, tujuan pembelajaran, bahkan penilaian P5, dan biarkan sistem yang mengurus sisanya. Terus ada wali kelas. Perannya ini kayak editor akhir deh. Mereka yang mengumpulkan semua potongan puzzle, nilai dari guru-guru lain, data absensi, kegiatan ekstrakurikuler, lalu merangkainya jadi satu rapor utuh yang lengkap untuk setiap siswa di kelasnya. Dan ini dia bagian yang menurut saya paling mengubah permainan. Siswa sekarang punya akses langsung ke data mereka sendiri. Ini langkah besar banget. Mereka jadi bisa proaktif memantau kemajuan belajarnya sendiri, dari yang tadinya cuma nerima rapor, sekarang jadi pemilik aktif dari perjalanan pendidikan mereka. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Inovasinya jalan terus. Sistem ini terus berevolusi. Mari kita intip, ada lompatan besar apa lagi sih yang bakal hadir di versi terbarunya, versi 2025. Jadi, versi 2025 ini bukan cuma update kecil-kecilan, tapi beneran sebuah lompatan besar. Ada fitur baru buat bikin buku induk dan transkrip nilai otomatis. Ini ngebantu banget kan? Terus ada juga modul buat kelola kegiatan kokurikuler. Ini artinya, e-rapor bukan lagi cuma soal rapor, tapi udah jadi pusat manajemen penilaian siswa yang jauh lebih lengkap. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, ini tuh bukan lagi soal bikin kerjaan jadi cepet aja. Ini soal mengubah budaya. Budaya penilaian yang tadinya cuma tugas akhir semester, sekarang jadi sebuah dialog yang jalan terus-menerus yang didasari oleh data pertumbuhan siswa.
Inilah fondasi untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih transparan dan lebih baik.